Pak Dirjen atau Pak Irjen, beserta dengan Pak Kakanwil Kemenkumham. Jadi inilah kampus Unimus, Pak. Jadi kalau tadi ada lagu Sang Surya itu lagu Muhammadiyah. Itu yang mirip Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Hubul Waton minal iman, itu Nahdlatul Ulama ya. Kalau kita Sang Surya. Jadi Sang Surya itu memang simbol dari Muhammadiyah. Kalau simbol NU itu bumi. Jadi matahari selalu menyinari bumi. Artinya antara NU dan Muhammadiyah itu selalu kakak adik, bersahabat, berkawan ya. Karena memang dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sungguhnya satu seperguruan. Sejak Kiai Khalil Bangkalan Madura, lalu Kiai Saleh Darat di Semarang, kemudian ke Mekah, ke Kiai Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Khatib Al-Minangkabawi ya. Jadi mereka berdua adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, yang karya-karyanya itu bisa dinikmati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami Unimus ini ada 8 fakultas, Pak. Jadi pertama fakultas kedokteran ya, Pak Dekan ada ya? Nah, ini dekannya, Pak ya. Lalu fakultas kedokteran gigi, ini dekannya. Iya UG orang Bandung, oke, iya mah. Sebab Pak Razul ini orang Sunda, Pak. Janten ke upami nyarios bahasa Sunda wae. Supaya Pak Kakanwil tidak ngerti gitu. Fakultas Kesehatan Masyarakat di Pak Dr. Sayono. Lalu Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Bu Ifadah. Lalu ada Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan di Pak Ali Rosyidi. Kemudian Fakultas MIPA ini Bu Dr. Eni Winariati. Lalu Fakultas Ekonomi ini Pak Dr. Khairuddin. Kemudian Fakultas Teknik ada di sebelah sana, Pak. Ya. Sudah ya, dekan-dekan sudah ya. Jadi hadir semua, Pak, ya, karena betapa gembiranya Pak Dirjen, Pak Kakanwil bersama dengan seluruh pejabat di lingkungan Kanwil berkenan untuk hadir di Unimus ya. Kemudian kebetulan Pak Dirjen ini temannya Pak Nur Rohman ya. Pak Nur Rohman di mana ini? Oh ya di belakang, di depan Pak. Ya nanti biar sambil silaturahmi Pak ya. Satu fakultas, katanya tadi 40 tahun baru ketemu 30 tahun yang lalu. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Dirjen, Pak Kakanwil selalu sehat walafiat dalam ridho Allah SWT, selalu sehat sehingga terus memberikan maslahat pada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah kuliah umum dengan tema Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan pada sesi kuliah umum ini akan dipandu oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Muhammadiyah Semarang. Kepada Profesor Dr. Insinyur Purnomo M. Eng, disilakan.
Mohon izin sambil berdiri dulu, sambil menunggu pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irjen dan juga PLT Dirjen KI, Kemenkumham, Bapak Insinyur Razuli MSI, CGCEI. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, ada Bapak Kakanwil. Assalamualaikum. Kemudian ada Bapak Kepala Divisi Administrasi. Kemudian ada Bapak Kepala Divisi Permasyarakatan. Ada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dan juga seluruh jajaran Kemenkumham, baik yang dari Jakarta, dari Pak Insinyur Razuli, maupun yang dari Kanwil Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak Rektor Unimus, Prof. Masruhi, juga Pak WR1, juga seluruh pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang yang saat ini hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen, kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua merasa bahagia sekali atas terselenggaranya kegiatan ini. Kita juga bahagia sekali melihat para figur-figur, profil-profil sukses yang saat ini sedang berjajar di depan. Termasuk saya tadi dijajar di depan juga ya tadi. Ini jokes saja. Ya. Kita sangat bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah umum. Dan pada kesempatan pagi hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena pada pagi hari ini nanti akan hadir seorang narasumber yang profilnya luar biasa. Saya mohon izin untuk sedikit memberikan gambaran kepada para hadirin tentang profil narasumber kita. Beliau adalah Insinyur Razuli MSI CGCEI. Beliau adalah Inspektur Jenderal Kemenkumham RI dan sekaligus sebagai PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Bapak Ibu yang saya hormati, itu jabatan beliau sekarang. Tapi kalau kita menilai jabatan beliau sebelumnya, luar biasa juga. Tahun 2008, saya agak mundur, beliau adalah Direktur Paten Ditjen HKI. Kemudian tahun 2011, beliau adalah Direktur Teknologi Informasi Ditjen HKI. Kemudian tahun 2013, beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tahun 2015, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah berganti nama tentunya ini Pak. Nah, kemudian tahun 2017, beliau adalah Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual. Tahun 2018, beliau adalah staf ahli Menkumham bidang ekonomi. Dan jabatan yang sekarang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mohon tepuk tangannya untuk beliau. Jadi beliau adalah profil yang sangat menarik. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan bersama-sama dengan kita, beliau akan menyampaikan materinya, penguatan pelayanan publik kekayaan intelektual bagi Sivitas Akademika Unimus. Dengan penuh kehormatan, kami persilahkan untuk maju ke depan Bapak Insinyur Razuli MSI CGCEI. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Oke, silakan Pak. Baik, saya mau izin untuk duduk. Kalau saya tetap berdiri kok kurang sopan begitu.
oleh panitia kita diberikan waktu 1,5 jam. Tadi saya juga dipesan-pesan jangan sampai selesainya itu lebih dari jam 11:30 gitu Pak. Sehingga kemudian kami alokasikan paparan maksimal 45 menit, kemudian kita lakukan diskusi dan tanya jawab. Sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Bapak Insinyur Razuli MSI. Silakan Bapak. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan Pak Rektor beserta seluruh wakil rektor, para dekan dan juga pimpinan prodi, para dosen, mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, dan teman-teman dari Kemenkumham, Pak Kakanwil beserta dengan seluruh kadif. Ada lagi sahabat ini salah satu direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Yang lain sebahagian mereka cuti, ya cuti Natal dan Tahun Baru. Ada 2 di tempat kami yang memang harus menjalankan itu. Sisanya yang lain harus ada di kantor. Pak Rektor dan teman-teman semuanya berbahagia sekali bisa hadir di universitas yang sangat besar di Indonesia. Ya, jumlahnya 174 Universitas Muhammadiyah. Di awal bulan November semestinya saya hadir di Semarang untuk penandatanganan PKS, ya, dengan seluruh pimpinan Muhammadiyah. Waktu itu kami ada kegiatan rapat kerja dengan seluruh kantor wilayah di Bali. Saya harus hadir ke sana karena Pak Menteri hadir di sana dan tidak mungkin Pak Menteri hadir kemudian saya tinggalkan beliau ke sini. Jadi saya mohon maaf kepada Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia tidak bisa hadir waktu itu, dan saya utus 2 direktur saya untuk datang. Dan saya sudah selesai tanda tangani beberapa minggu yang lalu seluruh PKS itu. Cukup pegal juga Pak ya, banyak sekali PKS yang harus tanda tangani. Bapak Ibu sekalian, saya sejak menjadi PLT cukup lama ini PLT Bapak Ibu sekalian, ini tanggal 27 Desember. Saya hitung itu sudah kurang lebih genap 14 bulan menjadi PLT Direktur Jenderal Intelektual. Karena pada tanggal 27 Oktober 2021, hari ini 27 Desember, jadi genap 14 bulan, cukup lama Pak. Ya, menjadi PLT, dan karena saya jabatan definitifnya adalah Inspektur Jenderal, maka saya selalu manfaatkan kunjungan kerja untuk melaksanakan 2 fungsi itu. Ya, sebagai Inspektur Jenderal dan juga sebagai PLT Direktur Jenderal Keintelektual. Jadi sekali mendayung pulau-pulau yang terlampaui dengan punya manfaat yang besar banyak sekali. Jadi selepas ini akan berkunjung nanti sore hari itu ke Rutan Wonosobo dan Kandim Wonosobo, ya, untuk melakukan pembinaan di sana. Kemudian besoknya nanti itu akan berkunjung ke Lapas atau Rutan Pemalang ya, Rutan Pemalang, dan berikutnya ke Lapas Tegal dan kemudian berlanjut ke Jakarta. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang saya lakukan umumnya seperti ini itu, dan ini adalah kuliah umum yang kesekian kalinya yang saya lakukan dan juga dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi kami di tahun 2022 itu memberikan kuliah-kuliah umum di berbagai perguruan tinggi, termasuk Pak Menteri sendiri memberikan kuliah umum di Undip, kemudian di Undip dan Universitas Indonesia. Saya sendiri ini kali ketiga memberikan kuliah umum di Universitas Andalas, kemudian kuliah umum di Universitas Samratulangi, dan sekarang di Universitas Muhammadiyah. Jadi dari barat, kemudian di tengah dan di Indonesia timur sana. Ya. Begitulah kurang lebih sekalian, dan tadi Pak Moderator Prof dia bilang waktunya 45 menit, saya akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu itu. Lanjut saja, ini tadi sudah disampaikan, lanjut. Baik Bapak sekalian, next slide. Kalau kita ingin melihat secara lebih jauh, sebenarnya kekayaan intelektual itu punya manfaat yang sangat besar ya bagi bangsa Indonesia.
Ini adalah hasil pemikiran kalau kita lihat, dan mungkin masih lebih banyak lagi dari manfaat ini. Ya. Dari berbagai macam literatur, kalau kita lihat kurang lebih ada sekian manfaat yang Bapak Ibu bisa lihat, dan dalam kaitannya dengan perguruan tinggi, ya, kalau Bapak Ibu lihat juga di sana, ya, ada. Jadi Bapak sekalian, kekayaan intelektual sebelum tahun 1990-an ke bawah, itu hanya dianggap sebagai ilmu hukum biasa. Ya. Tetapi kemudian ketika kekayaan intelektual menjadi bahagian daripada WTO dengan lampiran yang disebut dengan TRIPS, maka kekayaan intelektual itu berubah menjadi persoalan ekonomi, persoalan dagang. Bahkan negara-negara di dunia itu seringkali menjadikan kekayaan intelektual sebagai alat untuk menekan negara-negara berkembang dalam upaya untuk mendoktrin negara-negara berkembang supaya mengadop daripada sistem yang mereka lakukan. Ya, itu Bapak sekalian. Kalau Bapak lihat ini sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa lihat. Dalam satu kesempatan Pak SBY memberikan satu pandangan beliau mengenai nomor 1 dan 2. Kata beliau bahwa kekayaan intelektual berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa, dan semua bangsa yang maju di dunia Bapak sekalian pasti akan memperhatikan dua hal berikutnya. Ya. Bangsa-bangsa yang maju dan unggul di dunia itu akan menjunjung tinggi dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat saja. Ya. Dan kalau bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pasti adalah kekayaan intelektual ada di dalamnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, rejim hak cipta itu adalah melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Kemudian bidang paten itu melindungi bidang teknologi. Kemudian kata beliau lagi memiliki penghormatan pada peranata hukum, rule of law. Itulah negara maju di dunia. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang mereka juga mengkoyak-koyak namanya hukum. Ya, mereka katanya adalah menghormati peranata hukum, tapi pada akhirnya juga adalah kalau kita lihat khususnya Amerika Serikat yang dianggap sebagai polisi dunia, ya tidak juga terlalu ya kalau kita bisa lihat hal ini. Dan mengakui serta menghormati property rights, termasuk hak kekayaan intelektual dan lainnya, silakan nanti Bapak Ibu baca. Ya. Baik, lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sisi manfaat ekonomi dalam kaitannya dengan perguruan tinggi, ini salah satu profesor, Suji Nakamura namanya. Dia berasal dari University of California. Dia telah menghasilkan kurang lebih sebanyak 300 paten seorang diri. Itu adalah pasti peneliti yang sangat produktif sekali. Bayangkan. Dan salah satu paten yang dia hasilkan terkait dengan laser biru yang memungkinkan lampu LED berwarna putih, itu telah dilirik oleh Nichia Corporation dengan memberikan kontribusi kepada dia sebanyak 84 miliar. Jadi bukan perkara kecil ini Bapak sekalian, kalau Bapak menghasilkan sebuah paten yang punya nilai komersial tinggi sekali, itu akan dihargai luar biasa. Ya. Ini baru satu paten dia Ibu, Bapak. Bagaimana dengan paten-paten lainnya? Itu baru satu paten saja, dia sudah berhasil mengkolek uang 84 miliar. Ya, itulah nilai sebuah paten. Nah, silakan nanti teman-teman yang ada semuanya di sini, khususnya di bidang teknik, cari invensi yang memang memungkinkan itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga punya nilai jual. Jangan berpikir bahwa paten yang saya hasilkan hanya sebatas memenuhi pertanggungjawaban atas penelitian hingga berakhir pada laporan penelitian tok. Walaupun itu adalah output penelitian juga. Jangan hanya berpikir sampai di sana. Pertanggungjawaban hanya ya sudahlah, yang penting cukup dengan laporan penelitian saja. Itu sah-sah saja. Tetapi tidak punya nilai manfaat yang lebih buat kepentingan masyarakat. Yang harusnya difikirkan itu adalah bagaimana penelitian yang kita lakukan memiliki dampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
bukan hanya sebatas di laporan-laporan penelitian. Ya, baik, lanjut. Lanjut. Baik, Bapak sekalian, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu mengenai statistik permohonan keintelektual dalam 5 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat tren daripada seluruh permohonan ini, ya, itu yang berwarna kuning hak cipta 2017 sampai dengan 2021 dan nanti kita akan lihat 2022 itu sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa kesadaran daripada masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi kesadaran daripada dosen terkait dengan kekayaan intelektual itu mulai tumbuh. Ya, sudah mulai tumbuh. Kalau Bapak Ibu lihat trennya, Bapak Ibu bayangkan 2017 kita hanya menerima permohonan untuk hak cipta 11.764 dan di 2021 kita menerima permohonan sebanyak 83.000. Peningkatannya cukup besar. Ya, dan kalau Bapak Ibu nanti lihat di 2022 nanti saya akan sampaikan kemudian, itu artinya adalah kesadaran masyarakat itu sangat tinggi. Kemudian iklim inovasi dan kreativitas juga tumbuh berkembang dengan baik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat trennya, ya. Untuk paten, untuk desain industri, ya memang masih bertengger di 4 digit saja nih, belum menembus 4 digit, masih ribuan. Kalau paten itu sudah mulai bergerak mulai 2018 itu naik ke 5 digit, puluhan ribu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu tren yang terjadi. Ya. Dan nanti kita akan lihat pada slide berikutnya kira-kira posisi Universitas Muhammadiyah Semarang dibandingkan dengan seluruh universitas Indonesia itu berada pada posisi mana, dan itulah maksud saya datang kemari untuk memprovokasi Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena banyak yang setelah saya provokasi, oh kalau begitu Pak Dirjen nanti saya menyediakan anggaran sekian-sekian untuk mendorong seluruh dosen, mahasiswa bahkan untuk mereka mendaftarkan kekayaan intelektual mereka sendiri. Ya. Baik, lanjut. Nah di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, ini peningkatan untuk hak cipta dan merek naik menjadi 6 digit. Artinya ratusan ribu. Ya. Jadi peningkatannya cukup besar. Tadi 2021 itu masih bertengger di 5 digit saja, puluhan ribu. Sekarang mulai per 22 Desember, ini baru 22 Desember ya, masih ada sisa-sisa hari ke depan. Ya, itu permohonan hak cipta kita telah menerima kurang lebih 110.876 hak cipta. Dan untuk permohonan merek kami terima kurang lebih 108.250. Ya, untuk paten kami terima 13.340 dan desain industri 4.520. Ini meningkat. Artinya sekalian 2022 ini adalah tahun di mana seluruh rejim kekayaan intelektual itu naik dan menunjukkan bahwa kesadaran, minat dan juga iklim inovasi dan kreativitas tumbuh berkembang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, lanjut. Kira-kira berapa persentase kenaikan 2021 dengan 2022? Bapak Ibu sekalian, di total permohonan yang kita terima ini baru per 22 Desember Bapak Ibu, untuk seluruh permohonan rejim KI itu sebanyak 236.986 2022. Di 2021 sampai dengan 31 Desember kita menerima 196. Terjadi peningkatan permohonan 2021 itu plus 21%. Dan ini masih dimungkinkan akan naik karena ini belum berakhir bulan-bulan ini. Ya, masih ada sisa-sisa hari biasanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun tuh sampai 31 Desember itu banyak sekali permohonan yang kemudian kita terima. Ya, di akhir biasanya di akhir-akhir bulan. Ya. Artinya Bapak sekalian sekali lagi tren kekayaan intelektual, permohonan kekayaan intelektual di Indonesia itu menunjukkan nilai yang lebih baik dari tahun ke tahun. Ya, lanjut. Nah, ada juga satu hal kecenderungan daripada masyarakat karena memang ini adalah era digital 4.0 dan seterusnya akan naik kepada 5.0. Itu tren dari manual ke digital itu beralih luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di 2014 kita masih menerima permohonan secara manual tuh, belum kita ciptakan solusi digital dalam pelayanan.
2016 juga, 2015 masih juga seperti itu. Di 2016 kita sudah mulai mix, ada manual dan ada digital. Ya, 2017 mulai meningkat. Di 2018 secara totalitas kita moratorium permohonan manual. Kita tidak terima lagi yang namanya manual karena itu akan menyusahkan dan prosesnya lama. Bapak Ibu tahu permohonan hak cipta yang diselesaikan di 2017 ke bawah itu ada yang memakan waktu 6 bulan, ada yang memakan waktu 1 tahun, ada yang memakan waktu lebih dari 1 tahun. Ya. Dan kemudian kita pangkas mulai 2018. Ini menjadi permohonan itu rata-rata sebenarnya keinginan kita waktu itu selesai 1 hari. Tetapi dalam perjalanannya masih ada yang selesai rata-rata dari seluruh permohonan yang ada 8 hari selesai. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat saya bersama dengan teman-teman kita bukan mengalami kemajuan dalam proses penyelesaian. Keinginan kita 1 hari selesai tetapi ternyata rata-rata 8 bulan. Akhirnya kemudian kita beralih dengan sebuah pemikiran, kalau begitu kita lakukan persetujuan otomatis. Ya. Bapak Ibu lihat kalau persetujuan otomatis itu kita mulai eksekusi di akhir bulan Desember tahun 2021. Dan sampai hari ini Bapak Ibu kalau lihat 2022 per hari ini 27 Desember itu kita telah menerima permohonan kurang lebih 119.000. Tadi per 22 Desember itu 110. Ya. Jadi peningkatannya dari hari ke hari cukup besar. Ya, permohonan yang kita terima. Berapa lama selesainya? Pak Rektor dan teman-teman semua itu hak cipta rata-rata selesai kurang dari 10 menit. Ya. Kurang dari 10 menit. Dan nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu itu karena terobosan revolusioner yang kita lakukan, kemudian kita memenangkan kompetisi Top Digital Award di 2021 dan 2022. Ya, itu sangat dihargai oleh banyak masyarakat dan pastinya para dosen kalau mau memperoleh nilai KUM untuk secepatnya nggak perlu lama-lama kayak dulu. Ya, dalam waktu singkat mungkin Bapak Ibu bisa nanti membuktikan hal ini. Selepas ini nanti Bapak Ibu buktikan kira-kira berapa lama selesainya. Lanjut. Baik. Ini adalah top 10 pemohon paten Universitas Indonesia di 2022 yang kita sudah berikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM. Bapak Ibu lihat, alhamdulillah belum ada Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya. Tetapi Bapak Ibu lihat Universitas Muhammadiyah Malang itu menjadi peraih penghargaan ini. Ya, karena tadi memang mereka student bodinya aja berapa Pak Rektor? 50.000 ya, 54. Dan mereka memang relatif lebih maju dibandingkan dengan universitas-universitas Muhammadiyah lainnya. Itu Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, kemudian lanjut. Ini adalah top statistik hak cipta Universitas Indonesia, itu Universitas Muhammadiyah Malang, ya, Negeri Malang ini ya. Negeri Malang. Ya. Andalas nomor 1, ya. Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah juga ya. Muhammadiyah juga ya. Ahmad Dahlan itu menjadi peraih nomor peringkat keempat. Ya. Bagus ya apa yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, ya. Lanjut. Ini adalah top 10 dari merek, ya. Belum ada juga Muhammadiyah yang bisa unggul, bahkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu menjadi peraih nomor ke-9. Ya. Kemudian di desain industri, ya belum ada juga. Ahmad Dahlan 8. Universitas Muhammadiyah Semarang, kita tunggu di masa mendatang setelah saya provokasi. Ya. Ini saya datang untuk provokasi, karena itu Universitas Andalas, saya datang provokasi mereka itu luar biasa. Seluruh rejim KI mereka nomor 1. Ya, Andalas. Memang harus diprovokasi dulu Pak Rektor. Makanya saya sengaja datang untuk provokasi Bapak Ibu. Apalagi dengan tadi sinar sang surya tadi luar biasa itu ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu tolong cermati baik-baik.
inilah prestasi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya. Hak ciptanya ada 306. Sejak kapan ini? Sejak 2016. Karena pertama kali Muhammadiyah Semarang itu mengajukan permohonan hak cipta 2016. Ya. Itu mengajukan sampai hari ini 306. Padahal Bapak Ibu sekalian, seluruh karya yang ada di perguruan tinggi, apakah itu disertasi, kemudian tesis, skripsi, ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan lihat kira-kira apa saja hak cipta yang sudah diajukan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya. Baik, ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat statistik hak cipta Unimus per jenis ciptaan, yang paling banyak itu adalah karya rekaman video, ada 101. Ya. Kemudian ada buku baru ada 73, padahal pastinya Bapak Ibu banyak sekali buku yang ada di sini yang Bapak Ibu hasilkan, tapi baru 73. Ya. Kemudian program komputer baru ada 59, padahal banyak sekali kemungkinan program komputer yang Bapak Ibu hasilkan. Ya. Kemudian poster ada 21, yang sifatnya kuliah ada 20, ada 15, karya tulis lainnya baru ada 7, alat peraga 4, kemudian modul ada 4. Padahal saya yakin setiap dosen pasti menyampaikan modul, tapi kenapa belum kemudian didaftarkan? Iya kan? Ya. Kemudian leaflet pasti banyak lagi, karya siaran video, kompilasi ciptaan atau data, karya tulis atau disertasi baru ada 2. Berapa doktor di sini Pak Rektor? Ya, kenapa kemudian cuma 2 saja? Ya, padahal disertasi, tesis dan lain-lain sebagainya itu banyak sekali yang perlu Bapak Ibu naikkan. Karena salah satu juga untuk menaikkan akreditasi Bapak Ibu, ya, dan juga top perguruan tinggi yang kemudian diberikan oleh Kemendikbud, di antara parameter yang mereka gunakan adalah kekayaan intelektual. Ya. Jadi sekali lagi Pak Rektor, ya, ini mulai hari ini Bapak Ibu, ya tadi sang surya luar biasa itu, tapi belum kelihatan suryanya di bidang kekayaan intelektual. Ya. Nanti kita lihat berikutnya ya. Baik. Nah, ini contoh-contoh yang baru diajukan di sini, strategi pemberian empati kepada dengan kenali tekad, kemudian ada buku ajar, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kesehatan mental pada orang tua yang bekerja, karena tadi dari fakultas kesehatan saja banyak sekali itu. Ya, lanjut. Ya. Kemudian dari sisi paten yang diajukan ini mulai 2013. Ya. Baru ada 1, di 2014 juga ada 1, di 2015 meningkat menjadi 5, 2016 dan 17 itu pasti ada karya di bidang paten, tapi juga tidak diajukan. Waktu itu kemungkinan saya nggak tahu sedang memikirkan apa sang surya. Ya. Kemudian di 2018 alhamdulillah ada 6, 2018 ada 2, di 2019 itu ada 13, ada paten 4, kemudian paten sederhana ada 9, di 2020 menurun lagi hanya 4, di 2021 ada 6, di 2022 ini juga ada 6. Kurang lebih begitulah karya Bapak Ibu yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Tolong dipikirkan untuk dibanding-bandingkan, tapi tidak boleh dibanding-bandingkan, kata siapa itu lagu itu ya. Oh jadi banding-bandingkan. Ya, lanjut. Ya, ini kurang lebih contoh-contoh paten yang diajukan di sini ya. Nanti Bapak Ibu lihat siapa inventornya, lanjut. Ya, ini lanjut. Baik, ini yang saya mau klarifikasi Pak Rektor. Ini ada permohonan terkait dengan merek, ya, logonya. Ini diajukan, ini masih Akademi Statistik Muhammadiyah Semarang. Apakah ada kaitannya akademi ini dengan Muhammadiyah? Ada. Nanti tolong difikirkan lagi untuk dilakukan perubahan untuk menjadi universitas saja, karena ini sudah bergabung menjadi satu kesatuan. Atau beda? Oh beda. Oke, ini tidak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah Semarang, belum, nggak ada kaitannya.
Iya, dengan Unimus, Universitas Muhammadiyah, nggak ada, beda. Iya, berarti kemungkinan besar logo Muhammadiyah Semarang belum didaftarkan. Ya, nanti kita cek. Termasuk lagu tadi, Pak Direktur, lagu tadi juga belum. Oke, karena harus oleh PPP Muhammadiyah Pusat. Oke, tapi ini logonya tolong difikirkan untuk didaftarkan. Jangan sampai kemudian didaftarkan oleh orang lain. Ya, kalau didaftarkan oleh orang lain, nanti bahaya juga kalau kemudian Muhammadiyah dilarang untuk menggunakan logo hari ini. Ya, benar. Karena dalam prinsip merek itu bukan pertama kali menggunakan, tapi pertama kali mendaftarkan. Post to file system. Kalau ada orang yang daftarkan hari ini, nanti bisa ditutup logo Muhammadiyah dan harus cari logo yang lain. Ya, Pak Rektor, mulai hari ini silakan hubungi Kadifiankumnya ini akan diganti, daftarkan hari ini. Ya, daripada nanti diambil oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu pernah dengar sengketa ITS itu adalah merek yang diajukan oleh Prancis ke Indonesia. Berselisih kemudian antara ITS dengan ITS Surabaya. Ya, karena itulah rejim hukum dan rejim bisnis di bidang kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati terkait dengan hal ini. Jangan sampai sekali lagi logonya kemudian disemasi oleh orang lain. Universitas Muhammadiyah Semarang berhenti menggunakan logo karena saya sudah menggunakan logo ini dan sudah daftar. Banyak sekali hal kayak gitu. Ya. Sehingga harus meng-hire lawyer atau advokat untuk berperkara di pengadilan. Ya. Lanjut. Baik. Lanjut, ini Bapak sekalian, sekilas terkait dengan intelektual itu adalah di bidang karya seni, karya sastra, desain dan invensi di bidang teknologi. Yang umumnya adalah kreasi yang dihasilkan dari karya intelektual. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini karya seni, kemudian karya sastra, desain dan invensi di bidang teknologi, seharusnya seluruh produk penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen, itu pasti memiliki potensi untuk diajukan kekayaan intelektualnya. Maka banyak sekali. Ya, seharusnya tidak cukup hanya 308 tadi itu hak cipta. Ya, mestinya banyak sekali. Ya, lanjut. Tapi karena Bapak Ibu baru berpikir mengenai laporan penelitian dan sudah merasa puas dengan itu, ya selesai itulah urusan. Ya, kedepannya nggak boleh lagi seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, kekayaan intelektual itu memang ada dua bentuk, ada yang sifatnya komunal dan ada sifatnya yang personal. Yang komunal ini pasti dimiliki oleh satu komunitas tertentu dan yang personal itu pasti dimiliki oleh individu atau oleh badan hukum. Ya, itu ada hak cipta dan hak terkait, di hak milik industri ada paten, ada rahasia dagang, kemudian ada merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan pelindungan varietas tanaman. Kalau yang terakhir ini memang kemungkinan nggak ada di sini karena nggak ada fakultas pertanian di sini, nggak ada ya. Tapi yang lain-lain Bapak Ibu memiliki potensi untuk bisa mengajukan mengenai hal ini. Lanjut. Nah, kenapa Bapak Ibu mengajukan kekayaan intelektual? Apa tujuan daripada pelindungan? Sebenarnya tujuan utama itu adalah karena dia memiliki nilai ekonomi. Itu tujuan paling utama. Ya, ada economic value, nilai ekonomi. Karena memang tidak punya arti bagi Bapak Ibu atau bagi usaha, bagi perusahaan ketika mengajukan ke intelektual kemudian tidak bisa dikomersialkan. Ya. Walaupun saya juga tidak sependapat 100% dengan hal ini. Karena penelitian di perguruan tinggi itu dimaksudkan di antara lainnya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, bukan semata-mata untuk tujuan bisnis. Ya, itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Ya, coba Bapak Ibu lihat ketika lahir sebuah disertasi, pasti di latar belakangnya itu ada kenapa kemudian memilih judul itu. Ada kan? Di tesis juga demikian, di skripsi juga demikian. Bahkan kalau di skripsi atau tesis itu dia akan mengatakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan daripada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengatasi kelemahan atas apa yang sudah ada itu disebut dengan kekayaan intelektual.
Jadi pasti seharusnya seluruh karya dosen itu karya mahasiswa itu adalah kekayaan intelektual di dalamnya. Itu inti pokoknya, ya. Dan untuk pengembangan riset yang memiliki patentabilitas pada umumnya, patentabilitas yang dapat dipatenkan itu memiliki nilai komersial. Ya, sehingga Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya Anda mengajukan permohonan kekayaan intelektual kalau kemudian tidak berakhir pada komersialisasi. Ya, itu yang Bapak Ibu harus pikirkan. Ya, nanti kita akan lihat gimana kemudian Bapak Ibu harus memikirkan sesuatu yang bernilai komersial. Nanti kita lihat pada materi lebih lanjut. Ya, lanjut. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, cara memperoleh pelindungan KAI itu ada 3 hal ini. Ya. Pertama adalah yang sifatnya deklaratif. Ini rejim hak cipta. Rejim hak cipta itu sebenarnya Bapak Ibu, ketika dipublikasi, saat itu juga lahir hak eksklusif. Tetapi undang-undang hak cipta itu memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mendaftarkan. Dan ketika mendaftarkan itulah yang diakui juga sebagai output dari penelitian. Coba Bapak Ibu kemudian menghasilkan penelitian, tidak didaftarkan hak ciptanya, maka juga tidak punya nilai dari output penelitian. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, bukan bagi perguruan tinggi nih, bagi UMKM ketika mereka mendaftarkan kekayaan intelektual dan mereka punya sertifikat atau surat pencatatan, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan dari negara. Ya, ada PP 24 yang lahir di 2022, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi mereka dapat mengagunkan sertifikat mereka di perbankan untuk dapatkan agunan. Ya, untuk dapatkan ya, semacam ya tadi fidusia. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian rejim deklaratif ini tadi saya katakan hak eksklusifnya bersifat otomatis ketika lahir dan sifat perlindungannya itu universal. Artinya berlaku di seluruh dunia. Jadi Pak Rektor ketika kemudian menghasilkan karya di bidang hak cipta itu berlaku di seluruh negara di dunia. Ya, berbeda dengan rejim yang lainnya, ya. Dan masa perlindungannya cukup lama. Hak cipta itu rata-rata 70 tahun, seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Ya. Ada rejim yang sifatnya hanya 50 tahun, kalau kemudian dimiliki oleh badan hukum dan untuk program komputer itu hanya 50 tahun. Artinya harus melahirkan lagi hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua sifatnya adalah konstitutif. Yang namanya konstitutif wajib mendaftarkan diri. Wajib mendaftarkan, termasuk logo yang saya sampaikan tadi, itu wajib didaftarkan. Kalau Bapak Ibu punya Ventura misalnya, ada hasil usaha sampingan di sana, menghasilkan produk-produk yang lain, silakan Bapak Ibu daftarkan kekayaan intelektualnya. Ya, saya belum lama memberikan kuliah umum di Universitas Sunan Ampel Surabaya. Ya, mereka membuat produk air, minuman di internal mereka sendiri yang dimanfaatkan di sana. Ya, waktu itu belum ada mereknya. Nah, mereka bikin merek sendiri, bekerja sama dengan perusahaan minuman, kemudian seluruh air yang dijual, seluruh air yang dimanfaatkan di Universitas Sunan Ampel tidak menggunakan le mineral, tidak menggunakan aqua, tidak menggunakan apapun, tetapi menggunakan merek yang dihasilkan dari merek mereka sendiri. Kan luar biasa itu Bapak Ibu. Coba dihitung berapa jumlah air yang dihabiskan di sini kalau lagi rapat dan seluruh kegiatan. Kan Bapak Ibu bayar itu ke Aqua, ke Denon dan lain-lain. Coba bikin merek air sendiri yang diproduk di sini. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di beberapa pesantren, itu mereka menggunakan merek-merek ini. Ada pesantren namanya adalah pesantren Sunan Derajat di Lamongan. Itu produk airnya luar biasa. Itu mereka menggunakan merek air minum buat mereka sendiri, bahkan dijual di sekitarnya. Ya, itulah bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi uang kita itu diberikan kepada ya masyarakat di sekitar kita. Coba nanti dihitung, ada wakil rektor di bidang keuangan guys. Berapa Pak Rektor menghabiskan air minum dan lain-lain sebagainya?
Ya, banyak sekali pasti kan, tapi masih menggunakan merek, belum punya merek sendiri. Sudah, apa namanya? Surya Tirta, udah didaftarkan juga? Yo, kalau belum bahaya sekali. Nanti Pak Kakanwin suruh aja yang lain di luar sana daftarkan Surya Tirta biar mereka kan. Ya. Kalau belum didaftarkan itu belum punya legalitas hukum. Nanti masih bisa diambil orang lain dan bahaya sekali kalau kemudian diambil oleh orang lain. Ya. Sudah berapa itu PR-nya? Ya. Hari ini yang harus segera diselesaikan supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Itulah maksud saya datang kemari untuk provokasi Bapak Ibu. Ya. Dan kalau direktur saya memang nggak punya gaya untuk provokasi seperti saya, makanya saya turun sendiri. Mereka pasti bicaranya datar-datar saja, karena mereka juga nggak sanggup provokasi Pak Rektor kan, dia bilang kita kalah juga sama jabatannya Pak Rektor kan. Tapi kalau saya kan berani aja untuk provokasi kan, Bapak Ibu. Ya, jadi tolong difikirkan semua potensi itu luar biasa. Namanya tadi Surya? Surya Tirta. Semua di sini urusannya Surya, tapi tidak didaftarkan. Nanti Suryanya akan tenggelam juga. Ya. Atau suryanya itu jadi redup, tidak menjadi surya yang bercahaya terus-menerus pada akhirnya. Ya, silakan buat merek seluruhnya apa saja produknya dengan Surya Tirta. Karena untuk satu merek itu bukan berarti hanya untuk air. Namanya Surya Tirta itu boleh digunakan untuk seluruh produk dari kelas 1 sampai 42. Ya, jadi segala macam apa saja, misalnya Pak Rektor sudah punya kemantapan bersama dengan seluruh jajaran di sini. Pokoknya seluruh produk dari Universitas Muhammadiyah Semarang, kita kasih merek Surya Tirta. Udah, itu pasti semuanya, nggak ada lagi orang yang boleh menggunakan merek itu untuk seluruh produk apa saja. Ya, jadi silakan, ya Pak Rektor di bidang keuangan tuh ngurusin merek ini. Ya, jangan sampai kemudian diambil orang lain. Ya. Baik, yang berikutnya dirahasiakan. Tapi kalau merek kan nggak boleh dirahasiakan, ya. Kemudian hak cipta nggak boleh dirahasiakan. Yang dirahasiakan itu adalah hal-hal yang sifatnya memang tidak tangible, ya. Dan juga tidak bisa di reverse engineer. Contohnya, salah satu contoh, Bapak Ibu tahu yang namanya Coca-Cola. Coca-Cola itu sampai hari ini nggak ada yang tahu Bapak Ibu apa itu komposisinya, ingredientnya itu apa? Tahu itu? Tanya Pak Nur Rahman, ya di bidang teknologi dan gizi. Itu nggak ada yang tahu. Coba lakukan penelitian, kemudian dilihat apa komposisi daripada Coca-Cola, nggak ada yang tahu. Maka silakan Bapak Ibu minum sesuatu yang tidak diketahui. Gak ketahuan itu Bapak Ibu. Ya, coba cari sampai sekarang. Sudah berapa lama? 128 tahun atau 130 tahun sejak pertama kali diperkenalkan di dunia ini. Ya. Kalau dia mengambil rejim paten selesai 20 tahun akan menjadi milik umum. Maka kalau Bapak Ibu punya sebuah penelitian di bidang teknologi pangan dan gizi atau apa saja yang kemungkinan besar tidak akan bisa di reverse engineer, walaupun dilakukan penelitian berulang-ulang untuk mencari apa kandungannya, tidak diketahui oleh orang lain. Jangan mencari paten, dirahasiakan saja. Ya. Tapi memang di dunia ini juga nggak banyak itu rahasia dagang. Ya. Yang sering kasih contoh adalah hanya Coca-Cola saja. Saya nggak tahu kalau dengan air minum yang namanya, teh sosro. Teh sosro itu mungkin juga ya rahasia dagang. Ya. Punya cita rasa khas tersendiri. Ya, silakan lanjut Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya akan kita segera akhiri. Nah, kalau kita lihat ekosistem kekayaan intelektual bicara dari hulu sampai ke hilir, yang pertama itu adalah ada elemen kreasi. Ya, elemen kreasi itu merupakan bahan bakar dari ekosistem KI. Karena kalau nggak ada kreasi, nggak mungkin kekayaan intelektual bisa jalan. Di mana itu elemen kreasi berada? Ya di Litbang. Ya, di Litbang. Ya. Itu adalah berawal dari kreativitas Bapak Ibu. Biasanya memang adanya pada penelitian, di riset, adanya di sana. Kemudian elemen kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah proteksi, perlindungan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya kreasi tapi tidak dilindungi, kemudian akan memiliki potensi dimanfaatkan oleh orang lain. Itu merupakan minyak pelumas dari atau oli dari sebuah ekosistem KI. Dan yang terakhir adalah elemen utilisasi. Jadi akan menjadi sempurna Bapak Ibu sekalian
kreativitas yang Bapak Ibu hasilkan kalau kemudian menggunakan 3 sub ekosistem ini, tiga komponen ini. Mulai dari kreativitas, kemudian dilindungi, dan setelah dilindungi diutilisasi atau dimanfaatkan. Maka akan menjadi sempurna. Itulah kalau kita bicara dari hulu sampai ke hilir. Lanjut. Nah, kalau kita bicara pilarnya sama saja sebenarnya dengan tadi. Mulai dari pilar kreasi, kemudian ada pilar proteksi, ada pilar komersialisasi, dan ada pilar penegakan hukum. Ya. Inilah sebuah sistem kekayaan intelektual kalau bicara dari hulu sampai dengan ke hilir. Kreasi pasti ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian proteksi hanya ada di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian untuk utilisasi, komersialisasi, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perusahaan, ya, untuk bisa kemudian bisa dikomersialisasi. Dan penegakan hukum, ya ini ada di kepolisian, kemudian di kejaksaan, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan di hukum. Ya, ini akan berjalan dengan baik kalau 4 pilar ini bisa berjalan dengan baik. Dan sistem ini alhamdulillah di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Ya, hanya perlu ditingkatkan terus-menerus. Lanjut. Baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memberikan seluruh layanan hari ini itu berbasis online. Ya. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya manual, pendaftaran mereknya online, pendaftaran patennya online, pendaftaran desain industri juga secara online, kemudian pencatatan hak cipta secara online, kemudian pengaduan juga dilakukan secara online, seluruhnya secara online. Dan keberpihakan pemerintah yang lainnya kepada bangsa Indonesia adalah kita memberikan diskon kepada UMKM dan juga kepada perguruan-perguruan tinggi dari sisi biaya permohonan. Lanjut. Ya. Dan selain daripada itu Bapak Ibu sekalian, untuk kami mengembangkan dan fokus dengan kekayaan intelektual dari tahun ke tahun, kami memang memiliki tahun tematik kekayaan intelektual dan fokus pada satu tematik tertentu. Di 2018 itu adalah tematik indikasi geografis, di 2019 desain industri, 2020 kekayaan intelektual komunal, 2021 yang telah lewat itu paten, dan sekarang adalah tahun tematik hak cipta. Makanya Bapak Ibu lihat, program kami di hak cipta sangat banyak, maka bisa mendongkrak permohonan. Itu penambahannya tadi Bapak Ibu kalau lihat dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu mendekati hampir 30.000 kenaikannya. Dari 2021 sampai dengan 2022 itu penambahan untuk hak cipta mendekati 30.000. Ya. Dan di 2023 ini sudah di launching oleh Pak Menteri menjadi tahun merek, dan kami mengangkat sebuah tema membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Jadi silakan didaftarkan itu Surya Tirta. Ya. Karena ke depan kita akan bangun itu, ya. 2023. Ya. Membangun itu. Sekaligus adalah respon kepada gerakan bangga buatan Indonesia. Ya. Karena untuk membangun ekonomi Indonesia, nggak mungkin orang lain yang akan memanfaatkan itu, harus kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang itu sangat fanatik dengan negeri mereka sendiri, kayak Jepang itu fanatik, penduduk Jepang pasti fanatik dengan negerinya sendiri. Tapi kita ini terlalu fanatik dengan yang lain-lain. Padahal banyak sekali ragam budaya kita yang kemudian kita tidak ikuti. Ya, itu adalah kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka nanti seluruh UMKM akan bangkit, ya, di Indonesia. Tapi harus didukung oleh kita, didukung oleh kebijakan pemerintah dan juga gerakan yang memang mendorong masyarakat untuk kemudian mau memanfaatkan produk-produk UMKM. Termasuk yang menjadi persoalan ketika itu, gimana industri, dia tidak yakin dengan hasil penelitian dari perguruan tinggi, mereka tidak mau memanfaatkan. Ya, itu juga menjadi persoalan. Harus ada skema untuk memaksa mereka mau menggunakan produk-produk daripada perguruan tinggi. Lanjut. Baik, lanjut. Ini akan berakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini permohonan pertama saya kepada Bapak Ibu. Seluruh hasil karya Bapak Ibu, apapun namanya, silakan dimulai dari pencatatan hak cipta. Ya. Walaupun dia sifatnya adalah deklaratif, kalau Bapak Ibu daftarkan ada baiknya, karena kalau tidak didaftarkan nggak ada juga di Sinta tuh. Ya, di dalam indeks Sinta itu nggak ada kalau Bapak Ibu nggak daftarkan. Kalau didaftarkan akan ada. Ya. Baik.
Lanjut yang kedua, ini adalah jenis-jenis ciptaan yang Bapak Ibu daftarkan, bisa daftarkan banyak sekali rejimnya. Dari karya tulis ada sekian banyak, kemudian dari karya seni ada sekian banyak jenis ciptaan, dari kompilasi musik ada sekian banyak sekali. Ya, ragam hak cipta yang Bapak Ibu bisa daftarkan, jenis-jenis ciptaan. Lanjut. Kemudian berlanjut ke paten sederhana, ya, untuk bidang teknologi. Ya, kalau bidang di luar bidang teknologi, Bapak Ibu nggak bisa daftarkan menjadi paten sederhana, nggak bisa, atau paten. Ya, harus hak cipta saja. Ya, karena di bidang paten itu hanya bidang teknologi. Basicnya adalah IPA. Ya, jadi kalau basicnya IPA, ya, yang namanya kimia, farmasi, biologi, ya, itu basicnya itu. Ya, itu bisa dipatenkan kemudian. Tapi kalau ilmu-ilmu sosial itu nggak bisa, ilmu hukum nggak bisa, ilmu ekonomi nggak bisa dipatenkan. Ya, jadi hanya sampai kepada hak cipta saja. Tetapi kalau di bidang teknik berlanjut ke paten sederhana, lanjut lagi. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi paten yang lebih tinggi lagi, menjadi paten biasa. Itu adalah alat Genos dulu, Genos dari UGM. Kemudian ada antigen dari Unpad, mereka mengajukan waktu itu. Ada mobil listrik dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dan lain sebagainya. Ini mereka tingkat menjadi paten yang lebih tinggi lagi. Ya, silakan. Lanjut, kemudian jangan lupa desain industrinya. Ya, Bapak Ibu kalau pernah berjalan-jalan ke Jepang, ya, mereka jual telur saja itu dikemas, bukan jual telur telanjang kayak gitu. Itu dikemas yang sangat rapi dan menarik. Ya, walaupun mereka jual satuan, ya. Keripik-keripik yang dijual dulu di Jepang juga dikemas. Alhamdulillah sekarang di Indonesia mereka sudah mulai memperhatikan kemasan itu sendiri. Itu salah satu rejim KI, ya, yang disebut dengan desain industri. Karena pada umumnya orang tertarik juga dengan desainnya. Itu Bapak Ibu lihat tuh, model-model desain yang mereka buat itu telur, ya, didesain sedemikian rupa, evolusi kemasan, ya. Bagaimana proses melakukan pengemasan, ya. Lanjut. Baik, apa yang kita harus perhatikan di perguruan tinggi? Lanjut. Naik. Pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai pentingnya intelektual di dunia riset di perguruan tinggi. Pertama Bapak Ibu, kalau menggunakan kekayaan intelektual sebagai basic riset, maka Bapak Ibu tidak akan melakukan duplikasi riset apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Coba Bapak Ibu tiba-tiba riset, tapi tidak menjadikan dokumen keintelektual sebagai basicnya, sebagai landasan atau sebagai daftar pustakanya. Kemungkinan besar Bapak Ibu melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dan ketika mengajukan keintelektual, kemungkinan besar ditolak. Yang kedua, bebas dari tuntunan pihak lain atas pelanggaran KI. Kayak tadi, Surya Tirta. Bapak Ibu belum daftar, tiba-tiba udah didaftar oleh orang lain. Bapak Ibu jual, itu melanggar namanya merek orang lain. Ya, dan akan disuruh berhenti pasti. Jadi kalau kita punya sertifikat keintelektual, itu bebas dari tuntutan pihak lain. Ya. Kemudian mengenali state of the art untuk mengetahui perkembangan terakhir di bidang teknologi tertentu. Itulah dokumen paten khususnya. Karena dokumen informasi teknologi yang paling up to date di dunia ini bukan di textbook, bukan di handbook, bukan di literatur apapun juga. Adanya itu di literatur paten. Ya. Seringkali dokumen paten itu sudah bicara sesuatu. Produknya nanti 5 tahun baru ada di pasar. Atau bahkan 10 tahun yang akan datang baru ada di pasaran. Tidak serta-merta ada di pasaran. Ya, karena mereka masih melihat. Kenapa belum ada di pasaran? Mereka berpikir kemungkinan besar belum dibutuhkan oleh pasar. Ya, kalau tiba-tiba di launching, pasar belum butuh ketika itu, maka nggak ada gunanya, ditahan dulu. Tetapi dia sudah minta paten lebih dulu supaya tidak didahului oleh orang lain. Ya. Kemudian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seluruh karya Bapak Ibu kita akan publikasi, akan dibaca oleh orang menjadi referensi, ya. Dan mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya, apalagi di bidang energi, ya. Itu untuk mengetahui, sebenarnya Bapak Ibu pernah dengar yang namanya bahan bakar yang berasal dari air. Itu di dokumen paten sudah ada Pak sebelum itu dibicarakan. Ya. Kalau Bapak Ibu cari, itu sudah ada.
Ya, tapi tiba kemudian orang heboh, oh ternyata ada bahan bakar yang sumbernya dari air. Itu di dokumen paten, Pak, itu 20 tahun yang lalu udah dibicarakan sama orang, Pak. Ya, tapi kemudian kita baru sadar, oh ternyata baru diketahui. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk angka 8 itu menjadi indikator output penelitian Bapak Ibu. Dan yang terakhir pasti menjadi kebanggaan bagi lembaga riset. Kalau Bapak Ibu kemudian punya paten banyak, punya hak cipta banyak, itu kan sebuah kebanggaan. Dan kita akan kasih apresiasi kalau Bapak Ibu masuk dalam top 10. Ya, bisa mengungguli perguruan-perguruan tinggi yang lainnya. Kita tunggu 2023 ini, 2024 dan 2025, apa yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Semarang untuk bisa mengungguli perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik lanjut. Nah ini utilisasi di perguruan tinggi. Tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa kemudian Bapak Ibu bisa komersialisasi, memang yang paling bagus adalah bekerja sama dengan industri. Ya, karena walaupun Ibu Bapak punya paten misalnya, tapi kalau industri nggak berminat juga kan nggak tahu. Yang paling bagus itulah melakukan penelitian yang dibutuhkan oleh industri. Makanya ada join dengan industri. Ya. Atau melakukan utilisasi mandiri. Tapi Bapak Ibu harus punya pabrik kalau ini modelnya. Ya, maka yang paling murah itu adalah kerjasama dengan industri. Sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sesuatu dari mereka yang disebut dengan royalti. Ya, kalau Bapak Ibu mandiri memang ya harus susah juga ini. Ya, bukan susah sebenarnya, tapi effort yang Bapak Ibu kerahkan dan keluarkan harus besar. Tapi kalau join tinggal mendapatkan royalti saja dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, lanjut. Ya, ini contoh pengelolaannya. Tadi adalah membuat kerjasama. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat siklus ini, mulai dari R&D, kemudian ada hasil daripada R&D itu berupa invensi, kemudian Bapak Ibu mengajukan IPR-nya, kemudian di sana ada pengembangan bisnis, juga bahkan ada teknologi transfer di dalamnya. Dan seluruh keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk melakukan riset lebih lanjut. Itulah siklus tertutup dari kekayaan intelektual. Ya. Jadi sehingga Bapak Ibu membiayai seluruh riset tidak berasal dari uang SPP atau apa itu namanya, ya, mahasiswa. Tapi sudah menggunakan keuntungan yang diperoleh dari hasil riset yang dimanfaatkan oleh industri. Ini sudah banyak perguruan tinggi besar di dunia yang mereka memanfaatkan model ini. Lanjut. Baik, ada satu lagi Pak Rektor dan teman-teman semuanya terkait dengan Technology and Innovation Support Center, TIS. Ya. Ini adalah punya WIPO. Kalau Bapak Ibu punya ini, join dengan mereka, kerjasama dengan mereka, maka Bapak Ibu bisa mengambil data mereka dan jurnal-jurnal ilmu pengetahuan atau sains secara gratis masuk ke sini. Ya. Baik, mari kita lihat. Lanjut saja. Ini dia, 51 perguruan tinggi yang sudah melakukan PKS terkait dengan TIS dengan DJKI. Muhammadiyah baru ada 3. Dan sekali lagi Universitas Muhammadiyah Semarang juga belum masuk di dalam. Ya, itu Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Silakan nanti Pak Kepala LPPM menghubungi Direktur Kerjasama kita untuk kemudian kita lakukan PKS terkait dengan TIS ini, karena Bapak Ibu akan mendapatkan free ya akses terkait dengan data-data yang up to date dari mereka sendiri. Itu enggak bayar Pak. Ya, tapi harus ada PKS dulu dengan kita. Ya. Baik, lanjut. Kalau perlu bahkan semestinya satu MOU dengan seluruh Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia kali ya. Baik, Bapak sekalian, ini terkait dengan royalti bagi penelitian di perguruan tinggi. Ada peraturan Menteri Keuangan yang memang memberikan kemungkinan untuk Bapak Ibu dapat royalti. Ya. Kalau kemudian nilai yang diperoleh sampai dengan 1 miliar, maka inventornya dapat 30%. Ya. Kalau lebih dari 1 miliar, inventornya dapat 20%. Ya. Ini adalah royalti yang akan didapatkan oleh inventor. Jadi sisanya 70% itu akan balik ke perguruan tinggi dan aturan hukumnya yang diatur di sini. Ya,
silakan Bapak Ibu mengadopsi aturan ini. Ya, lanjut. Baik, terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan seluruh digital yang kita lakukan. Kami di tahun 2016, 2021 ke bawah, itu memperkenalkan 6 solusi bisnis unggulan layanan kekayaan intelektual. Ada pencatatan hak cipta secara online berbasis kriptografi yang sebelumnya, sebelum POP HC ini, itu namanya adalah itu. Kemudian ada e-filing renewal trademark, ada pangkalan data intelektual Indonesia, ada pusat data intelektual komunal, aplikasi digital indikasi geografis, dan ada aplikasi pengaduan. Dari 6 layanan bisnis unggulan ini, maka kami mendapatkan penghargaan pada level 5, pada level star 4, bintang 4 dengan predikat luar biasa. Ya, dengan predikat biasa. Di 2021 itu Bapak Ibu, ya, kami telah mendapatkan penghargaan, artinya adalah digitalisasi atau online yang dilakukan oleh DJK itu dianggap oleh publik telah sampai pada tingkat memuaskan publik. Ya, maka kami mendapatkan level ini. Ya, lanjut. Di 2022 ini beberapa karya revolusioner yang kami lakukan. POP HC, POP merek, POP petikan merek, POP lisensi merek 1-4 itu Bapak sekalian itu selesai hanya dalam waktu kurang daripada 10 menit. Makanya dianggap peningkatan yang revolusioner. Kemudian kami membangun IP marketplace. Ini adalah untuk membantu pemilik kekayaan intelektual menjual kekayaan intelektual mereka semacam Lazada, Bukalapak. Ini kami bikinkan hal itu untuk memudahkan Bapak Ibu. Kemudian ada publikasi full text A dan B untuk paten. Jadi silakan Bapak Ibu kalau masuk di PDKI, tadinya Bapak Ibu nggak temukan tuh full textnya, hanya abstrak saja. Sekarang bisa menemukan full textnya. Kemudian ada Pusat Nasional KIK terintegrasi dengan kementerian lembaga, dan ada Pusat Data Lagu dan Musik. Ini baru dikreasi oleh Pak Anggoro, Bapak sekalian bersama dengan timnya. Atas seluruh karya ini, kemudian top digital implementation di tahun 2022, DJKI naik level menjadi level star 5. Ya. Itu predikat luar biasa. Ya. Dan bersama-sama itu juga karena dianggap luar biasa, akhirnya Pak Menteri Hukum dan HAM baru tahun ini juga diberikan penghargaan sebagai top leader on digital implementation di 2022 karena kemajuan yang kita lakukan sangat banyak sekali. Ya, next slide. Kemudian satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa seluruh proses bisnis di Direktorat Jenderal Intelektual itu telah mendapatkan ISO, sistem manajemen anti penyuapan. Jadi Bapak Ibu nggak akan lagi insya Allah menemukan teman-teman saya melakukan pelanggaran gratifikasi, suap dan lain-lain sebagainya. Kita sertifikasi Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Kami mendapatkan ISO untuk seluruh bisnis proses dengan nihil temuan. Ya, tidak ada sama sekali temuan yang ditemukan ketika dilakukan sertifikasi. Ya, sehingga kami mendapatkan ISO ini. Di Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan ISO 37001 versi 2016 itu baru ada 2 Pak. Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang lainnya belum ada. Ya. Iya, betul. Karena waktu itu ketika saya jadi Irjen dan juga jadi Dirjen KAI, udah pokoknya saya tidak mau Bapak Ibu main-main lirik mata-mata dengan orang lain, memperlama proses orang lain, kemudian nanti ketemu Bapak Ibu baru diproses. Maka itulah kemudian kenapa saya bersama dengan teman-teman membuat proses otomasi. Tidak ada jumpa, tidak ada ketemu, dan tidak perlu ditelepon untuk selesai. Supaya jadi tanpa ada pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan kekayaan intelektual di Republik ini. Ya, baik lanjut. Ya, kami tadi saya katakan sudah melaunching beberapa hal, lanjut. Terakhir Bapak Ibu, inilah program kami di 2023, program unggulan. Tadi program-program unggulan di 2022 telah dilaksanakan dengan sangat sukses, dan ini adalah program unggulan kami di 2023, dan ini sebagian program kita akan serahkan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Silakan teman-teman di Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, ikut berpartisipasi silakan di mana saja dengan tangan terbuka,
ya dengan segala senang hati kita ikut ya menerima Bapak Ibu untuk kita bersama-sama dengan kita sendiri. Ya, tahun depan itu kami ada satu program namanya adalah One Village One Brand. Ya, satu desa atau satu kecamatan, satu kabupaten itu akan ada satu merek, namanya merek kolektif yang bisa digunakan oleh komunitas tertentu. Ini adalah untuk membantu daripada UMKM. Dan ada lagi kami akan lanjutkan Mobile Intellectual Property Clinic, ya. Itu adalah klinik intelektual bergerak. Di tahun 2022 itu kami laksanakan di 33 provinsi sebanyak 37 kegiatan. Ya. Jadi tahun ini Bapak Ibu sekalian, itu tahun 2022 itu adalah tahun di mana DJKI kalau bahasa jor-joran itu jor-joran Bapak Ibu. Ya, karena kami melibatkan seluruh stakeholder untuk kemudian kekayaan intelektual dikenal lebih luas lagi di Indonesia. Ya, karena kalau kita tidak mengadakan sebuah kegiatan yang masif, diseminasi, kemudian sosialisasi, saya dulu pernah ditanya oleh di DPR, kenapa kemudian DJKI ini tidak terlalu dikenal oleh orang Indonesia? Sementara Singapura dan lain-lain itu sudah sangat dikenal. Sederhana saja jawaban saya Bapak Ibu sekalian. Singapura itu negerinya kecil. Masyarakatnya juga sangat sedikit sekali. Jepang juga tidak terlalu besar. Sosialisasi yang mereka lakukan bisa akan sangat mudah untuk bisa menjangkau seluruh penduduk Jepang. Di Indonesia itu penduduknya, katakanlah contoh sederhana, dari 270 juta penduduk Indonesia, ada 100 juta yang harus mengetahui kekayaan intelektual. Dan 1 tahun DJKI dan seluruh stakeholder hanya bisa menjangkau 1 juta orang. Dan itu sangat tidak mungkin 1 juta orang. Ya, karena terlalu besar. Butuh berapa tahun untuk kemudian memperkenalkan kepada 100 juta penduduk Indonesia? 100 tahun Bapak Ibu. Ya. Maka jangan heran kalau kekayaan intelektual itu memang belum terlalu dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena untuk 1 juta 1 tahun saja butuh 100 tahun. Ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan yang masif untuk memperkenalkan ya DJKI dengan segala macam tugas pokoknya dan juga mengandeng seluruh mitra ya menjadi pelaku sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual, maka intelektual tidak akan banyak diketahui oleh orang. Oleh karena itu permohonan kita juga kepada Unimus, silakan mengambil sektor-sektor tertentu di Semarang ini untuk memperkenalkan kekayaan intelektual ya sebagai amal jariah daripada Unimus. Bayangkan kalau Unimus misalnya ya ada 10 pengusaha UMKM di sini, kemudian dibantu di proses kekayaan intelektualnya dan mereka bisa berusaha sepanjang masa ya dengan merek mereka. Itu amal jariah yang enggak habis-habis. Ya. 5 menit lagi. Tidak akan habis-habis. Ya, itu adalah seperti membuat sumur ya yang akan dimanfaatkan oleh orang lain karena itu bisa dimanfaatkan sepanjang masa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan kontribusi ya kepada masyarakat sekitar UMKM di sini, bantu mereka mengajukan mereknya supaya mereka berdagang dengan kekayaan intelektual ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, beberapa hal penting untuk memprovokasi Bapak Ibu dari segala aspek. Semoga ini adalah menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu semuanya dan kita semua untuk membangun negeri melalui kekayaan intelektual yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan beliau. Dari awal sampai akhir. Saya tadi mau menulis, ini nanti yang bisa saya simpulkan apa, kan? Saya akhirnya kebingungan. Tetapi saya tidak kebingungan untuk menyimpulkan beliau. Ada 2 kesimpulan besar nih Pak Insinyur Rajuli. Yang pertama adalah bahwa provokasi Bapak nampaknya sukses berat ini Pak. Sukses berat. Saya tadi melihat dari sisi kanan dan kiri semua tertuju ke sini. Dan begitu diberikan pancingan mengenai Tirta Surya Tirta, ini sudah didaftarkan HKI atau belum? Semuanya serentak katanya, belum begitu. Padahal tadi saya berharap mbok diem gitu loh, biar wadine Unimus enggak terbuka gitu loh. Ternyata semangat. Jadi provokasinya sukses.
Ya, itu. Yang kedua adalah kekecewaan saya pribadi ini. Nah, ini pada menebak kekecewaannya apa, Mas? Kekecewaan saya adalah mengapa Bapak kok tidak dulu-dulu ke sini gitu loh, Pak. Kok baru kali ini gitu, Pak. Nah, itu kekecewaan saya. Karena tanggal 1-2 September beliau itu kita undang ke sini dalam rangka kegiatan penandatangan MOU dengan 47 PTMA se-Indonesia. Beliau berhalangan. Tadi beliau sudah menjelaskan. Tadinya mau saya tagih tapi enggak tegel begitu kan. Tapi beliau tadi sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya dua begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi paparan yang luar biasa dan kalau saya melihat sangat komprehensif, gitu kan, tentang KI, baik yang bersifat komunal maupun yang personal. Nah, di sini banyak para dosen yang hadir dan juga mahasiswa. Tentunya paparan beliau tadi itu, provokasi beliau tadi itu, ya kan, tentu kan mengena di hati, ya kan? Nah, monggo, ini ada waktu 30 menit ya, untuk diskusi. Kalau mau menyanggah beliau silahkan, tapi saya pasti tidak berani mesti panjenengan semuanya. Ya, silahkan, monggo. Bu Eni Winaryati satu, yang lainnya? Oke, minta tolong Mas. Nah, monggo. Mohon untuk diperkenalkan, mungkin sambil berdiri Bu, biar yang lainnya mengenal. Nggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Insinyur Rasidi yang saya hormati, saya Eni Winaryati, kebetulan juga saya dekan FMIPA Unimus, dan saya juga dosen di Prodi Pendidikan Kimia. Ada 4 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kalau kata-kata mutiara atau katakan nilai-nilai karakter atau apa yang bisa kita keluarkan, kemudian ada sedikit inovasi gambar itu kita mengambil di internet, atau sejauh mana kita boleh mengambil di internet gambar atau gambar misalnya yang itu menambah nuansa keindahan dari produk kita, apakah itu dibolehkan? Yang kedua, insya Allah Bapak, saya dan tim di pendidikan itu karena memiliki pembinaan di sekolah-sekolah, itu kita sering memprovokasi juga untuk mereka mengajukan HKI. Namun ada satu kendala yang dihadapi teman-teman di sekolah dasar atau TK, yakni perusahaan harus bayar. Dan sementara gaji guru itu mungkin ya sekitar 300, 200. Nah ini bagaimana? Kalau harus bayar tentu mereka agak kesulitan. Dan itu kalau perguruan tinggi mungkin tidak masalah. Yang ketiga adalah terkait dengan saya di pendidikan kimia itu punya moto, Inspiring Chemistry Teachers. Ketika itu kami sampaikan apa kami ajukan HKI, bagaimana agar saya yang selalu saya lihat nanti ada gambar gitu. Tapi kata-kata itu untuk disetting apakah kata-katanya kita kirimkan untuk kemudian bisa di apa itu lolos itu seperti apa. Yang terakhir Bapak, saya sering mengajukan HKI, namun kadang-kadang durasinya masing-masing tidak sama. Ada yang kadang-kadang saya ajukan kok lama belum nongol-nongol. Belum keluar gitu loh. Tapi jangan cepat langsung keluar. Itu kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan tadi Bapak. Jadi saya tak melengkapi profil beliau. Beliau itu punya koleksi puisi yang banyak, gitu kan. Nah, koleksi puisi yang banyak. Nampaknya beliau itu punya cita-cita benorak diciplak orang gitu kan. Di-HKI-kan begitu. Nah, ini sangat menarik. Nah, mumpung ada narasumber yang sangat berkompeten. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti sebagian pertanyaan Bapak Ibu dijawab oleh direkturnya. Iya. Kalau dia salah nanti biar dikotok kepala. Baik, saya jawab dari terakhir Bapak Ibu. Ibu, yang pertama kenapa kemudian lama dan cepat? Untuk hak cipta pasti cepat. Ya. Karena memang kita telah menggunakan persetujuan otomatis. Kemungkinan itu.
Ada teman ibu dia lama, itu pasti paten. Ya, coba aja tanyain, pasti itu dia paten. Atau desain industri. Kalau paten itu ketika didaftar hari ini, maka baru akan diumumkan setelah 18 bulan ke depan. Baru diumumkan tuh. Ya. Diumumkan selama 6 bulan belum ada pemeriksaan substantif. Jadi sudah 24 bulan tuh, itu belum diapa-apain, Bu. Dan itu adalah sistem internasional, berlaku di seluruh dunia kayak gitu. Ya. Kemudian Ibu harus mengajukan pemeriksaan substantif. Apabila pemeriksaan substantifnya lambat diajukan, maka proses untuk action pertama itu juga akan lambat. Dan pemeriksaan substantif itu diberikan oleh undang-undang 36 bulan. Jadi untuk paten memang relatif lebih lama. Akan tetapi ketika kemudian sudah daftar dan mendapatkan filing date dan sudah dipublikasi, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya pra perlindungan. Ya, kalau yang penting sudah diumumkan tuh. Ya, jadi walaupun prosesnya belum selesai, Bapak Ibu sudah punya pra perlindungan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat biasanya mereka sebutnya adalah patent pending. Ya, patent pending sebenarnya mereka masih dalam proses penyelesaian. Itu kalau ada industri yang bisa berani untuk kemudian melakukan kontrak dengan Ibu, itu akan jadi. Ya. Itulah rejim yang disebut dengan paten. Kalau desain industri, berapa lama harus selesainya? Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Untuk desain industri, prosesnya juga seperti itu. Ya, kurang lebih 6 bulan. Undang-undangnya menetapkan seperti itu. Jadi ketika para dosen berbincang dengan dosen lainnya, ketika ditanya, kamu kok udah selesai, aku belum. Tanya dulu Ibu, kamu ngajuin apa? Ngajuin hak cipta, pasti selesai cepat. Kalau paten, prosesnya lama. Ya, untuk mendapatkannya. Jadi kurang lebih itu Ibu. Kemudian yang kedua, terkait, karena tadi saya sudah dibantu sama moderator terkait dengan koleksi Ibu, terkait dengan puisi. Silakan Ibu koleksi semua kata-kata mutiara Ibu dalam sebuah buku dan daftarkan bukunya. Ya. Atau Ibu buat dalam bentuk leaflet. Ya. Jadi kata itu harus melekat dalam sesuatu. Mungkin Ibu buat leaflet, ya, ada sesuatu yang Ibu promosikan, itu daftar hak ciptanya, itu bentuknya leaflet. Tapi katanya toh kalau tidak ditaruh dalam sesuatu itu nggak punya nilai, ya, bagi kita. Jadi ada dua cara. Ibu kompilasi dalam sebuah buku atau Ibu tulis dalam sebuah leaflet, nanti Pak Anggor akan memberikan penjelasan lebih lanjut, kemudian Bapak Ibu daftarkan ke kita. Ya, supaya punya Ibu itu punya nilai, ya. Kemudian terkait dengan Ibu tadi sudah memberikan terima kasih Ibu, ya, sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah dasar, ya. Kami sebenarnya sedang berpikir yang mudah-mudahan akan segera keluar peraturan menterinya. Kita ingin membuat klaster terkait dengan biaya ini. Ya. Ada yang memang kita akan jadikan menjadi 0 rupiah. Tapi dalam event tertentu. Jadi mereka akan daftar besar-besaran pada hari Dharma Karya Dika misalnya. Itu kita kasih gratis. Atau pada hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia. Kita akan kasih gratis. Kita sedang rancang peraturan menterinya. Jadi di event-event tertentu kita akan buat gratis untuk permohonan yang berasal dari sini, dari sini, dari sini. Di kegiatan-kegiatan Pak Menteri yang dilakukan di Yasona Mendengar, kemudian di Mobile IP Clinic, ya, atau di roving seminar, itu kita gratiskan Bu. Ya, jadi nanti tinggal Ibu kasih tahu, lihat event apa yang sedang dilakukan oleh DJKI, kemudian nanti tinggal Ibu kontak mereka, ini sedang ada kegiatan ini, itu biayanya adalah 0 rupiah. Jadi kita sediakan anggaran di dalam RKKL kita, dalam DIPA kita. Baik, pertanyaan yang pertama tadi saya sudah jawab ya, sebenarnya gambar dan lain tadi 1 dan 2 sudah. Pak Anggor mungkin bisa memberikan penjelasan lebih terkait dengan tadi kata-kata mutiara dan lain-lain sebagainya. Silakan Roh. Itu direkturnya Bu. Pasti direkturnya lebih tahu dari saya, dia urusan teknis tuh. Ya, silakan Roh. Ya. Berdiri saja berdiri. Di merek seperti Pak Dirjen sampaikan. Saya ambil contoh, ini tidak barang yang tidak bagus ya, rokok, bukan basa-basi. Itu kan hak ciptanya dilindungi, tapi mereknya juga
karena mereknya melekat barang dipergunakan untuk barang dan jasa. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kalau ibu punya berapa puisi atau tagline, boleh ditawarkan hak cipta satu-satu, mahal tentunya, kos biayanya tinggi. Tapi kalau didaftarkan mau keseluruhan, dikompilasi jadi bunga rampai kalau puisi atau apa. Monggo seperti yang saran Pak Dirjen tadi. Terima kasih Bapak Dirjen. Silakan Ibu kembangkan lagi kreativitasnya, banyak lagi kata-kata mutiranya biar ditulis dalam sebuah sesuatu yang punya makna lebih. Ya. Oke. Baik. Sudah Bu Weni ya? Mengambil gambar. Mengambil gambar. Berdiri. Mengambil gambar induknya saja, tapi harus ada pengembangan lebih lanjut. Ya. Karena seperti tarian yang basic milik komunal atau milik pribadi di rezim hak cipta, kalau dikembangkan oleh Didi Witowo, Bagong Kusudiarjo, itu menjadi ciptaan sendiri beliaunya. Demikian Ibu, kalau ngambil aja, tapi harus ada pengembangan lebih lanjut dari kreativitas yang dikembangkan oleh Ibu. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian satu lagi Ibu, ketika Ibu mengambil sebuah gambar misalnya, dan sekaligus secara utuh diambil, dan Bapak Ibu tempelkan kemudian dan kata-kata mutiara Bapak Ibu harus tulis itu sumbernya dari mana, ya. Kalau nggak disebut sumbernya dari YouTube ini linknya, nah itu Ibu aman dari dari tuntutan orang lain. Yang penting disebut sumbernya. Seperti mana kita membuat disertasi karya tulis kan ada daftar pustaka, kita tulis dari mana asal daripada sebuah quote yang kemudian kita ambil. Ya, baik, makasih. Baik, itu Bu Ening ya. Baik, yang lainnya? Pasti lebih menarik. Kalau udah situ dipancing, panas tuh semuanya, lama-lama harus di stop semua. Oke, minta tolong Mas An, mic-nya. Bu Muslimah sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, kita Unimus kebetulan kemarin saya launching 2 video Pak. 2 video? Ya, video senam anti stres dan video senam sang surya. Tapi benar-benar musiknya ori, kita buat sendiri. Itu belum terpikirkan sampai ke sana. Ke YouTube-nya sudah, dari websitenya Unimus Official udah masuk. Terus udah setahun inilah anti stres sama senam sang surya, benar-benar dari mahasiswanya juga, musiknya kita ori, gerakannya juga benar-benar ori, cuma belum terpikirkan sampai ke sana. Untuk didaftar? Iya. Iya, nanti hari ini Bu daftar, nanti sore sertifikatnya keluar. Oke. Ya benar-benar ori, karena kita ngundang desain koreografinya, musiknya kita memang beli, jadi waktu dipublish di YouTube itu benar-benar enggak kena blacklist. Karena benar-benar kita bikin sendiri, yang senam anti stresnya milik HPU Unimus. Juga yang sang suryanya juga baru kemarin. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya apakah bisa bisa didaftar? Iya, bisa didaftarkan, nanti minta ininya. Sekarang Ibu daftar, kalau saya belum pergi sebenarnya Ibu daftar tadi. Ya, tapi itu kesalahan kita juga. Kalau tadi diinformasikan sebelumnya ya, tadi misalnya ada hal-hal yang kayak itu sebenarnya bisa diterbitkan sertifikatnya hari ini, suratnya juga hari ini, sehingga kita bisa kasih pada acara ini. Dan diserahkan langsung. Hanya sayangnya, ya benar, di beberapa tempat kami lakukan hal seperti itu. Ya, jadi nanti Ibu catat nomor Pak Direkturnya. Ya, kalau ada Ibu kendala, ya nanti daftar saja sama dia. Nanti akan selesai hari ini juga. Ibu tidak perlu menunggu sang surya tenggelam, suryanya masih tinggi. Iya. Karena syutingannya di depan Fikes. Makanya, jadi Ibu tidak perlu menunggu sang surya tenggelam di ufuk barat. Sudah bangkit. Nanti masih ada di ufuk tengah-tengah, nanti Ibu sudah keluar sertifikatnya. Nanti saya minta Pak Yusuf ya. Ah ya, siap. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
to the point saja. Posisi saya ini kan di pendidikan matematika, jadi sering sekali membuat video pembelajaran matematik. Video pembelajaran. Ini nanti mungkin bisa bertanya proses-proses untuk hak cipta. Kemudian saya juga selain di pendidikan matematika, ini kebetulan saya sekarang jadi YouTuber, Pak. Luar biasa. Jadi monggo yang belum follow, subscribe ya. Iswah Yudi Langsung Joko. promosi ya sekaligus ya. Sekalian promosi, ini memang banyak peserta. Iswah Yudi Joko channel sekarang sudah di 6.457. Luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah sudah dapat uang dari Makasih. ya. Yang ada di pertanyaan saya Bapak, walaupun misalkan ini sudah saya klaim hak cipta di YouTube, masih bisa tidak untuk diklaim hak Masih cipta bisa di- didaftar atau enggak? Didaftarkan atau tidak? Iya, masih. Itu saja. Baik. Itu aja Pak. Baik. Baik. Ada 2 pertanyaan tapi singkat-singkat sekali nih. Satu lagi coba. Biar beliau nanti menjawab itu apa? Sandine gitu kan orang Jawa bilang. Satu lagi? Oh, belum ada. Baik. Monggo Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Siapa namanya nih? Pak Joko. Pak Joko, Mas Joko. Walaupun sudah di YouTube, ya, jangankan baru 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saja, itu masih bisa. Ya, didaftarkan ke kita. Justru publikasi pertama kali di YouTube itu nanti ketika diformulir akan diisi tanggal berapa pertama kali dipublikasi. Dan tanggal itulah yang kemudian akan menghitung masa perlindungannya sejak pertama kali dipublikasi. Jadi silakan semua YouTube-mu itu yang ada karena hari ini kamu promosi sekaligus, ya silakan daftarkan semuanya secepatnya. Apalagi sudah dapat uang dari situ, nggak perlu nunggu subsidi dari Unimus, bayar sendiri saja. Ya secepatnya untuk didaftarkan supaya Mas Joko juga bisa bangga. Ya sekaligus nanti bilang sama semua subscribe-mu atau follower atau apa namanya itu. Saya sudah dapat sertifikat pencatatan hak cipta. Berapa video? 600 video. Perlu dipikirkan gimana supaya dia bayar murah. 600 itu. 600 kali sekian. Iya, harus mungkin dikompilasi seperti apa. Nanti diskusi sama dia. Trik-trik untuk biayanya murah. Kalau bayar satu-satu pasti mahal. 600 kali sekian. Habis seluruh uang yang kau dapat itu untuk masuk ke sedekah kepada negara juga itu. Walaupun sedekah kepada negara tapi jangan dihabisin. Ya, nanti biar diskusi sama dia caranya gimana supaya lebih murah. Ya. Makasih, menarik. Ya. Silakan. Masih ada waktu 15 menit. Silakan satu Pak Ilham. Ada lagi? Oke, ya silakan Pak Ilham. Minta tolong mic-nya. Dosen juga, mahasiswa. Iya, dosen. Iya. Assalamualaikum. Dosen muda, masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Yustarafif dari Teknik Mesin Unimus, Pak. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Razilu. Dulu saya saya alumni, maksudnya saya alumni dari Undip. Pas saya mahasiswa itu pernah disuruh mengurus paten sekitar 2 atau 3 kali gitu. Jadi inventor mengurus ke direktorat di Undip, direktorat inovasi, kemudian dari DJKI itu ke Semarang, kemudian para inventornya itu diundang ke hotel, kayaknya dalam rangka percepatan penyelesaian. Itu ya Pak ya, percepatan pemberian paten. Betul. Itu bentuk kerjasamanya apa dan apakah nanti kedepannya Unimus bisa memanfaatkan fasilitas itu? Itu, Pak. Oh ya, baik, makasih. Makasih. Baik, terima kasih. Begitu bisa aja? Itu saja. Baik. Oh begitu aja. Bisa silakan, Pak. Slide terakhir tadi boleh nggak deh? Slide sebelum terakhir. Baik, di 2023 kita punya program namanya Patent Examiner Goes to Campus. Ya, bersama-sama nanti dengan hak cipta. Jadi kita akan masuk ke kampus-kampus tadi untuk membantu mediasi. Waktu itu disebutnya mediasi, tapi adalah membantu proses penyelesaian supaya paten mereka lebih cepat. Atau ada kendala dalam menulis
spesifikasi permohonan paten kita akan bantu. Itu di program Patent Examiner Goes to Campus, itu di nomor 2 nak. Itu nanti kita sudah antisipasi program itu, jadi nanti kita akan datang ke perguruan-perguruan tinggi. Silakan kalau Unimus berminat boleh kirim surat ke kita untuk kita kasih special treatment datang ke sini. Ya, karena saya sudah datang kemari, kita akan kasih perlakuan khusus untuk Unimus. Ya, secepatnya suratnya supaya saya sampaikan ke direkturnya, Unimus harus jadi perhatian penting. Ya. Karena saya sudah datang utang budi. Jadi saya sudah datang dan saya harus menyelesaikan persoalan. Ya Pak Rektor, jadi ini bukan cuma provokasi tapi menyelesaikan masalah sekaligus. Ya, memberikan provokasi dan menyelesaikan masalah. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Ilham. Ya, luar biasa. Masih ada lagi Bapak Ibu? Silakan raise hand. Nampaknya ini Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa sedang berpikir. Siap. Karena narasumbernya luar biasa, mereka akan bertanya hal-hal yang luar biasa itu nampaknya. Nah, sambil menunggu beliau-beliau ini muncul pertanyaan yang luar biasa. Pasti mau bertanya ya? Ya, saya mewakili juga ini, karena tadi ada kontak batin. Begini, yang dirasakan oleh teman-teman dosen, khususnya ketika pengajuan KI, khususnya yang paten, itu kan memang waktunya itu cukup lama, yang kami rasakan cukup lama. Ya. Bisa sampai 6 tahun. Ya, bisa sampai 6 tahun. Nah, ketika 6 tahun, ketika 6 tahun, ketika sampai 6 tahun, alhamdulillah nasibnya baik, sehingga granted begitu kan. Nah, granted, katakanlah hari ini sertifikatnya itu diterima. Tetapi 2 hari kemudian muncul tagihan biaya pemeliharaan, yang nilainya seringkali teman-teman dosen ini belum pernah membayangkan sebelumnya. Belum pernah membayangkan sebelumnya. Nah, sehingga kadang-kadang banyak ini pertanyaan, loh ini gimana? Kami baru menerima kenapa mesti tagih gitu kan? Nah, kemudian banyak juga yang memeriksa tagihannya, loh kami baru menerima sertifikat kemarin, mengapa tagihannya itu sudah 4 tahun atau 5 tahun? Nah, kemudian biaya pemeliharaan itu dirasakan itu tinggi, gitu kan? Dirasakan itu tinggi. Nah, yang kemudian terinspirasi di teman-teman itu, bisakah proses ini dipersingkat? Itu pertama. Yang kedua, tadi yang sertifikat baru muncul, kemudian ditagih biaya pemeliharaan. Sementara kalau kami lihat paparan dari tadi yang sudah disampaikan dan juga paparan narasumber sebelumnya, itu memang menitik beratkan bahwa paten itu bernilai ekonomis gitu ya. Nah, ketika dalam kurun 2 hari itu jangankan bernilai ekonomis gitu kan. Mereka kadang-kadang yang penerima sertifikatnya belum menerima, masih di LPPN begitu. Tagihan sudah muncul. Nah, padahal belum punya dampak ekonomis, apalagi dampak-dampak yang lain gitu ya. Nah, ini belum. Nah, yang kami rasakan situasi ini sepertinya dalam tanda petik begitu ya. Kok kurang menguntungkan dan mengurangi minat dosen untuk kemudian memfokuskan di bidang KI, khususnya di paten. Nah, apakah DJKI itu punya suatu kebijakan ya, terkait dengan situasi yang seperti ini? Kemudian yang ketiga, malah saya yang borong pertanyaan ini. Yang ketiga adalah tadi disampaikan, saya lupa di slide nomor berapa, tetapi adalah kebijakan tentang diskon. Kebijakan diskon untuk UKM dan juga tadi disampaikan untuk perguruan tinggi begitu. Nah, apakah dalam konteks paten ini ada diskon atau bahkan mungkin free? Karena kami yakin betul
provokasi ini akan efektif dan bisa bertahan lama kalau free. Ada yang tidak setuju kalau paten free? Mesti setuju semua ini, Pak. Jadi kami memprovokasi balik untuk teman-teman. Saya rasa itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih, moga, Pak. Moderatornya luar biasa, sama dengan jiwa saya. Enggak benar, Pak. Saya sejak dari dulu memikirkan banyak hal yang kemudian ketika saya jadi direktur, kemudian dia sekarang itu ingin memberikan kemudahan dan memangkas banyak hal. Karena jiwanya jiwa melayani dan ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Republik ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kenapa kemudian paten-paten dalam negeri itu relatif lama prosesnya. Saya ini dulu pemeriksa paten, Bapak Ibu. Menjadi pemeriksa paten cukup lama, ya enggak lama juga sih, 10 tahun kurang lebih. Ya, dan menjadi pemeriksa yang sangat produktif. Paten dalam negeri itu menjadi lama dan kemudian gagal pada akhirnya karena tidak bisa menulis dokumen patennya sendiri. Karena menulis dokumen paten itu tidak sama dengan menulis disertasi. Disertasi yang sekian halaman itu harus diekstrak sedemikian rupa, mungkin hanya menjadi 50 halaman kalau ingin jadikan paten. Ya. Ada keahlian tersendiri yang disebut dengan drafting paten. Ada pelatihan drafting paten. Karena paten itu sendiri ada deskripsi, kemudian ada claims, kemudian ada abstrak. Ya, abstraknya saja harus hanya 200 kata boleh, lebih dari 200 kata tidak boleh. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengekstrak itu menjadi 200 kata? Dan yang paling rumit adalah membuat claim. Kenapa kemudian pemeriksa-pemeriksa saya lama menyelesaikan itu? Karena dianggap tidak jelas. Ya, maka akhirnya lama. Nah, atas pengalaman yang kita lakukan bahwa paten dalam negeri ini kegagalannya dalam menulis dokumen, itulah kemudian kita turunkan mereka melakukan mediasi, asistensi seperti yang tadi teman-teman dari Undip sampaikan. Jadi pemeriksa saya itu sering diundang oleh perguruan tinggi atau kita sendiri mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan para inventor di satu perguruan tinggi, kemudian menyelesaikan paten mereka. Pada umumnya, kalau kemudian memang paten itu memiliki nilai novelty, patentabilitasnya ada novelty, ada inventive step-nya, itu akan diberi, Pak. Tetapi kalau kemudian dia tidak memiliki nilai inventif, ya itu pasti tidak akan diberi. Ya, dia nggak punya nilai novelty. Ya, karena ternyata sudah diantisipasi oleh dokumen-dokumen lainnya, oleh penelitian lainnya. Ya, itu yang pertama. Kenapa kemudian dia lama? Yang kedua terkait dengan biaya. Untuk perguruan tinggi sebenarnya biaya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 0 rupiah, Pak. Ya, nggak ada biayanya. Itu kita sudah antisipasi sedemikian rupa. Tahun pertama sampai tahun kelima, kalau Bapak Ibu lihat di PNBP, tarif PNBP itu 0 rupiah. Dan akan dikenakan tarif kemudian lebih lanjut, hanya dia bayar 10% dari biaya yang sudah ditetapkan. Bahkan permen yang sedang kita atur itu bisa dijadikan 0 dengan permohonan. Ya, jadi request saja nanti minta bahwa kami belum bisa ini dan itu, kami minta keringanan untuk dibuat 0 rupiah. Ya, itu baru permen yang akan kita keluarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedang dibahas. Jadi dengan permohonan dan ada alasan yang bisa diterima akan menjadi 0 rupiah. Ya, itu kita sudah antisipasi sedemikian rupa berbagai macam hal supaya Bapak Ibu para peneliti, para dosen yang kita sebut dengan inventor kalau punya paten itu tetap memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan penelitian dan mengajukan kekayaan intelektualnya. Karena pasti kita sadari hal itu bahwa akan terjadi hal-hal seperti tadi. Jadi untuk litbang perguruan tinggi, sebenarnya kalau litbang perguruan tinggi itu pernah debat cukup panjang saya dengan teman-teman karena di dalam TRIPS itu tidak boleh diskriminasi, Pak. Kalau kita berikan perlakuan yang sama untuk perguruan tinggi Indonesia, maka perguruan tinggi dari luar negeri juga harus memiliki treatment yang sama. Tapi alasan saya waktu itu kepada teman-teman, saya yakin 100%, gak mungkin Harvard University, Nanyang University, Tokyo University akan minta keringanan. Malu juga mereka kalau minta keringanan ke Indonesia untuk mereka tidak bayar. Ya, untuk membantu dalam negeri. Ya. Karena tadi itu tidak boleh diskriminasi Bapak sekalian. Jadi kita telah membuat berbagai macam pagar untuk kemudian memungkinkan Bapak Ibu para peneliti, dosen di perguruan tinggi
bisa selesai patennya dengan baik, maka kita datangkan para pemeriksa ke kampus untuk menyelesaikan Bapak Ibu. Dari sisi biaya juga kita sudah berikan diskon dan lain-lain sebagainya. Ya nanti silakan sebanyak-banyaknya paten diajukan dari Unimus, dan kalau nanti memang belum komersial, ya sudah tinggal mengirim surat. Kami belum komersial, minta keringanan 0%. Nanti kita akan pertimbangkan dengan berbagai macam alasan. Ya, tetapi di luar kebijakan yang tidak diatur oleh undang-undang, oleh PP, nanti DJKI akan diperiksa oleh BPK dan jadi temuan. Ya, jadi kita ini nggak bisa lepas juga dari hal itu. Kalau kemudian saya tiba-tiba memberikan kebijakan yang tidak ada aturannya di PP, kan nggak boleh saya membuat sebuah kebijakan yang tidak ada aturan PP-nya misalnya, bertentangan dengan PP. Itu jadi temuan BPK. Ya, bahkan kemarin ini belum lama BPK melakukan pemeriksaan itu, ada biaya yang seharusnya dia adalah bukan UMKM, dia menggunakan UMKM. Kata BPK, kembalikan itu uang, harus dibayar. Pak, BPK itu setiap tahun diaudit kita, Pak. Jadi kalau kemudian tiba-tiba kita kasih biaya yang tidak patut sesuai dengan PP, nanti BPK akan minta uangnya untuk dikembalikan. Jadi begitu ya Pak Moderator. Jadi kita akan upayakan, kan ini adalah memang kita dikontrol, diawasi oleh BPK juga, dan diawasi oleh saya lagi sebagai Inspektur Jenderal, kan nggak mungkin juga. Saya selaku PLT Dirjen KI kan nggak boleh juga melanggar aturan hukum. Bahkan kalau mereka salah, saya bilang kalian lebih besar lagi. Itu saya hukum karena saya Inspektur Jenderal ini, saya bilang hati-hati, kan nggak mungkin ya. Jadi lebih besar lagi hukumannya. Ya, saya kira seperti itu sekalian, dan pasti Bapak Ibu mungkin juga belum bisa terpuaskan secara 100%. Untuk Bapak Ibu belajar materi kekayaan intelektual secara utuh, ini memang nggak bisa hanya 2 jam. Ya, kami itu punya pelatihan kekayaan intelektual, itu memakan waktu 6 bulan Pak, untuk menjadi konsultan KI. Jadi memahami secara utuh KI, itu 6 bulan saja nggak bisa. Di perguruan tinggi juga itu hanya harus ada sekian semester untuk menjadi ahli di bidang kekayaan intelektual. Ya, ini ibaratnya adalah baru provokasi awal, dan ya belum bisa akan Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah terprovokasi sedikit demi sedikit. Tadi kata Pak Moderator, Prof. Dan yang kedua, kenapa baru datang sekarang? Ya memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru sekarang ketemunya. Ya. Kalau dari dulu pasti kalian sudah akan melonjak-lonjak lebih tinggi lagi. Biarkan adalah saat ini low profile, kemudian untuk bisa bangga-bangga di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Beliau sudah memaparkan hal yang sangat komprehensif dan mendalam begitu. Kemudian bagaimana beliau menjawab juga sangat luar biasa. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk beliau. Ini tanpa terasa sudah jam 11.29 menit. Masih ada 1 menit, tapi 1 menit saya ambil. 1 menit saya ambil. Makin siang nampaknya makin menarik, ya. Makin menarik, dan pertanyaannya tadi cukup berat juga, dan pengaruh provokasi cukup signifikan tadi, ya. Cukup signifikan, dan kami yakin pengaruh provokasi ini nanti akan makin membesar. Dan tentang PR tadi yang disampaikan untuk Unimus, Surya Tirta dan logo, di sini ada Pak Rektor, ada Pak WR1 juga, begitu kan? Ada juga pimpinan yang lain, nanti akan kami tindak lanjuti. Kemudian yang paten, ya, yang sudah ditagih sampai sekian juta, nanti akan kami tindak lanjuti, dan nampaknya sudah kami tindak lanjuti, cuman kemarin mungkin ada miss begitu ya, sehingga nanti perlu kami klarifikasi kembali. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas semua arahan, semua materi yang disampaikan ke kami pada siang kali ini. Ini akan membawa manfaat yang besar bagi kami, khususnya dalam peningkatan KI di Universitas Muhammadiyah Semarang. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar atas salah kurang dari kami dalam memoderatori pada siang kali ini. Oh, nggih, monggo Pak Rektor. Minta tolong. Yes, saya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya kira ini bagi teman-teman di Unimus ya menjadi pembelajaran yang sangat berharga.
Nanti kita segera bentuk tim penguatan haki ya. Pertama nanti Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Nah, segera ketemu dengan bagian kerjasama mana Pak? Ada di sini. Oh, dengan Pak Direktur ya, termasuk. Oh ya, Pak Kanwil ya. Ya, Pak Yusuf ya, dan Pak Kanwil, lalu Pak Ilham. Mana Pak Ilham? Ya, Pak Ilham dosen. Oh, teknik mesin ya? Oh baik, ini mudah nanti kita berdayakan segera konsultasi dengan Pak Direktur ya. Direktur Haki ya, setelah ini ya. Karena ini saya kira pertemuan yang sangat penting dan strategis. Kalau Pak Dirjen kan nanti langsung tindak ke Wonosobo ya. Tapi ini kan ditinggal sampai sore ya. Nggak, artinya nanti biar ada bincang-bincang. Oh baik, ya. Oh orang Semarang ya, baik. Nanti ya Pak Ilham ya, nanti kesini aja langsung hubung ya. Betul, jadi memang kreativitas dosen Unimus itu cukup banyak, hanya memang mungkin karena imbas dari ceramah ikhlas ya. Jadi kita nggak usah pamer gitu, mungkin itu. Jadi kreativitas banyak Pak, buku-buku juga banyak, hanya memang yang belum didaftarkan di kekayaan intelektual. Pada lembaga saya juga kaget, logo Unimus ternyata belum ada ya. Padahal nanti banyak yang lain itu, ini juga ada Unimus Boga. Ya, Unimus Boga ini Pak, yang hijau ini. Ini yang Unimus Bakery, Pak Nur ini. Mana Pak Nur? Nah, ini Unimus Bakery. Lah ini kayak gini kan bisa didaftarkan semuanya ya. Belum lagi di sini juga ada peternakan Unimus atau Unimus Farm. Ada Unimus Smart. Ya saya kira nanti bisa diajukan hak kekayaan intelektual. Kreativitas kami itu dosen banyak Pak. Hanya itu belum sampai ke pendaftaran di kekayaan intelektual Pur ya. Nah kita bentuk tim kecil untuk penguatan kekayaan intelektual. Jika nanti kalau Pak Dirjen datang lagi di Unimus, mungkin datanya sudah berubah Pak. Kami terima kasih sekali ini jadi, waduh kok masih begini Unimus ini. Terima kasih Pak Arazilu. Ya. Jadi Bapak sekalian, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha penyayang. Jadi dia menunggu saya datang ke sini supaya saya amal jariahnya lebih banyak lagi. Ya, coba kalau dari dulu-dulu ya kan. Jadi menunggu saya supaya saya provokasi Bapak Ibu, ini kan nanti saya dapat pahala semua daripada semua yang diajukan. Kalau dari dulu-dulu juga mungkin belum tergerak. Ya kurang lebih gitulah hidup ini Pak Rektor ya. Dan menunggu rektor ini, kalau rektor dari dulu beliau juga nggak ketemu, akhirnya juga nggak kelihatan kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Prof. Sekali lagi kami haturkan tepuk tangannya untuk narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada narasumber dan moderator untuk dapat kembali ke kursi VIP. Penyerahan sertifikat hak cipta oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Republik Indonesia kepada Universitas Muhammadiyah Semarang, dan kami mohonkan untuk didampingi oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Bapak Anggoro dan Bapak Yusbarudin selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Disilahkan. Kami persilahkan untuk Bu Dekan FMIPA.
dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan sebagai narasumber oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Bapak Insinyur Razuli MSI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk berkenan berdiri untuk sesi dokumentasi. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan kuliah umum penguatan pelayanan publik kekayaan intelektual bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Semarang. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Razilu dan segenap seluruh jajaran pimpinan yang sudah hadir. Mohon izin kegiatan ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.